Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan gorong-gorong sebagai wadah pembesaran atau budidaya ikan air tawar. Gorong-gorong adalah konstruksi bangunan yang dipakai untuk membawa aluran air dan memberikan jalan agar air mengalir menuju aliran pembuangan. Selain digunakan untuk aliran air, gorong-gorong juga dapat dimanfaatkan sebagai wadah pembesaran atau budidaya ikan air tawar. Jenis yang biasa dipakai adalah buis beton atau gorong-gorong bundar. Buis beton adalah salah satu material beton yang tersedia dalam bentuk siap pakai untuk kebutuhan saluran air. Kelebihan buis beton: kolam lebih mudah dibersihkan dan ikan tidak mudah stres, tidak memakan tempat banyak, dengan kata lain hemat tempat, lebih higienis, awet, serta mudah dikelola. Baik digunakan pada daerah minim air bersih, pengontrolan hama lebih mudah, dan dapat menurunkan tingkat kematian ikan. Kekurangan buis beton sebagai wadah budidaya ikan. Harga gorong-gorong buis beton relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan material lain. Setelah pembuatan kolam, harus diberikan perawatan khusus untuk menghilangkan kandungan kimia dalam kolam. Terkadang akan ada lumut yang tumbuh dan bisa menjadi sumber penyakit ikan. Selanjutnya, saya lampirkan contoh gambar kolam buis beton. Desain beserta bagian-bagian kolam buis beton. 1. Keran air masuk atau inlet. 2. Buis beton. 3. Pipa kontrol. 4. Keran atau drop pembuangan dasar kolam. 5. Sambungan buis beton. 6. Saringan central drain. 7. Central drain. Dan yang terakhir, pipa pembuangan air. Keran air masuk atau inlet adalah salah satu saluran atau lubang mengisi campuran. Biasanya digunakan sebagai saluran air masuk ke kolam. Selanjutnya, pipa kontrol adalah saluran yang digunakan untuk memilah air sebelum masuk ke kolam. Biasanya, pipa ini yang digunakan untuk mencegah aliran air kotor masuk ke dalam kolam. Selanjutnya, keran atau drop pembuangan dasar kolam adalah lubang untuk mengatur pembuangan yang berasal dari kolam. Selanjutnya, sambungan buis beton adalah hasil dari dua buis beton yang disambungkan dan ditutup rapi dengan semen. Selanjutnya, central drain merupakan saluran yang memanfaatkan gravitasi untuk mengumpulkan segala endapan organik sisa pakan dan feses ikan, kemudian dihisap keluar ketika saluran pembuangan dibuka kembali. Selanjutnya, ada pipa pengurasan air. Pipa pengurasan air adalah saluran air yang digunakan untuk mengeluarkan air ketika dilakukan proses pengurasan kolam. Berikut saya lampirkan foto bagian saluran air. Kemudian, cara membuat kolam buis beton. Yang pertama, membuat persiapan kolam dari buis beton. Siapkan buis beton dengan ukuran diameter sekitar 60 cm dan tinggi sekitar 80 cm. Siapkan juga paralon untuk saluran keluar masuk air. Untuk membuat saluran udara, kita juga perlu menyiapkan bahan seperti pahatan untuk melubangi buis beton dan semen untuk merapikan kembali. Yang kedua,
Selanjutnya adalah pembuatan dan penempatan kolam itu sendiri pada area yang telah disiapkan. Karena buis beton merupakan gorong-gorong pracetak yang siap pakai, kita dapat menempatkan pada area yang diinginkan. Jangan lupa buat saluran udara dengan menggunakan paralon pada sisi kolam. Selanjutnya, biarkan kolam mengering dan gunakan daun pepaya agar bau semen dapat menghilang. Dan yang terakhir, begitu kolam sudah siap digunakan, tahapan berikutnya adalah pengisian air kolam agar dapat menghasilkan kualitas yang baik. Pertama, air diisi sampai ketinggian sekitar 70 cm. Untuk kemudian disterilkan menggunakan kaporit. Dan kolam sudah siap dipakai. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.